Kisah yang ingin saya kisahkan masih seputar Bani Israel, karena hampir sebagian besar kisah-kisah Al-Quran itu banyak menceritakan tentang kisah Bani Israel. Kemarin saya sudah katakan bahwa Nabi yang paling banyak disebut dalam Al-Quran adalah Nabi Musa alaihi salatu wassalam, sehingga di zaman Musa dan kaumnya Bani Israel banyak para Nabi yang diutus kepada mereka. Tidak ada satupun zaman yang banyak mengutus para Nabi dan Rasul kecuali di zaman Bani Israel. Terkadang ada satu desa 2, 3 Rasul atau Nabi, bahkan lebih daripada itu. Sebenarnya ini nikmat yang besar bagi mereka. Akan tetapi Bani Israel adalah umat yang kufur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan kurang untuk mensyukuri nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Kisah kali ini tercantum dalam suratul Baqarah, surat Al-Baqarah ayat 259. Antum yang ada mushaf bisa dibuka mushaf. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, saya akan bacakan dulu ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Aw kalladzi marra 'ala qaryatin wa hiya khawiyatun 'ala urushiha qala anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha fa amatahu Allahu 100 'amin thumma ba'athahu qala kam labista qala labistu yawman aw ba'da yawm qala bal labista 100 'amin fandur ila ta'amika wa syarabika lam yatasanna wandur ila himarika walinaj'alaka ayatan linnas wandur ila al'idham kayfa nunshizuha thumma naqsuha lahma falamma tabayyana lahu qala a'lamu anna Allaha ala kulli syai'in qadir. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ayat ini menjelaskan tentang kisah yang sangat menakjubkan, karena kisah ini menunjukkan tentang qudratullah, kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala yang luar biasa. Tentunya bagi orang-orang yang beriman dan mau memikirkan ayat-ayatnya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, aw kalladzi marra ala qaryah, atau seperti orang yang lewat di sebuah desa qaryah, wa hiya khawiyatun ala urushiha, desa ini atau kota ini hancur lebur sehingga tidak berbekas lagi. Mungkin Batam, seperti Batam punya hancur semuanya, tidak ada bangunan, tidak ada pepohonan, semuanya hancur sampai ke akar-akar. Siapa yang menghancurkan desa ini atau kota ini? Dan kota ini adalah kota Palestina di sekitar Baitul Maqdis. Dahulu ada kota yang sangat ramai, yang sangat indah, akan tapi Allah subhanahu wa ta'ala hancurkan lewat seorang raja yang membantai seluruh Bani Israel yang ada di sekitar Baitul Maqdis. Siapa dia? Bukhtun Nasr. Sudah saya katakan bahwa ada 4 raja yang kekuasaannya hampir meliputi dunia. Salah satunya Sulaiman yang beriman, kemudian juga Dzulqarnain. Ini 2 raja yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Dzulqarnain dan Sulaiman berhasil menguasai sebagian besar dunia. Kemudian yang 2 kufur, Namrud di masa Nabi Allah Ibrahim Khalilur Rahman, dan Bukhtun Nasr. Dialah yang membantai Bani Israel
bahkan menghancurkan kotanya sampai ke akar-akarnya. Akhirnya kota itu tidak berbekas. Di zaman itu ikhwatu fillah, ada seorang nabi yang diutus kepada Bani Israel, nabiyun min anbiya'i Bani Israel, seorang nabi dari nabi-nabi yang Allah utus kepada Bani Israel, namanya Uzair. Siapa Uzair? Kita akan mengisahkan tentang kisah Uzair. Walaupun sebagian ahli tafsir banyak yang mengatakan bahwa laki-laki yang melintasi kota yang ambruk ini adalah Nabi Khidir. Ada juga yang mengatakan rajulun min Bani Israel. Akan tapi pendapat yang masyhur bahwa yang melintasi kota ini adalah Nabiullah Uzair alaihi salatu wassalam. Karena kalau kita hendak menta'yin sebuah sejarah itu sulit. Bahwa ayat ini terjadi kepada Uzair itu sangat sulit sekali. Karena kita bicara tentang sejarah bukan di zaman Rasul atau setelahnya, tapi kita bicara sejarah di zaman sebelum Rasul. Makanya para ulama tafsir mereka hanya mengatakan inilah pendapat yang masyhur, pendapat yang rajih, pendapat yang akrab, yang lebih dekat, sehingga mereka memilih bahwa kejadian ini di masa Nabiullah Uzair alaihi salatu wassalam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Uzair ini dia keluar dari rumahnya, faraqibal himar, dia pun menunggang keledainya. Kemudian dia berjalan dan melewati kota yang hancur lebur ini. Akhirnya kemudian karena panas sangat terik fi waktu zahirah, di waktu zuhur, dia berusaha untuk mencari perlindungan dari teriknya matahari. Maka dia melihat sebuah pohon atau mungkin bebatuan yang bisa menaungi dia, dan dia pun kemudian duduk di situ tafakkur, merenung. Dan itulah orang saleh, ikhwan. Orang saleh itu kalau melihat pemandangan yang indah, melihat langit yang indah dengan berbagai macam bintang dan bulan, melihat lautan yang sangat indah, maka mereka akan memuji Allah, tafakkur, menjadikan itu salah satu tanda-tanda kebesaran Allah. Karena mengenal Allah hanya dengan dua cara: melihat tanda-tanda kaun alam dan juga membaca ayat-ayat syar'i berupa kitab-kitab yang diturunkan Allah kepada kita. Lah Uzair ini termenung melihat kota yang dahulunya hijau, dahulunya ramai, dahulunya penuh dengan bangunan, tiba-tiba dihancurkan Bukhtun Nasr sampai ke akar-akarnya. Mungkin kalau kita melihat sekarang, mungkin seperti di Suriah, Anda bisa melihat kerusakan kota yang luar biasa, dihancurkan, dibom, diborbardir, hancur lebur. Sehingga Uzair termenung melihat kota yang hancur sampai ke akar-akarnya ini. Sehingga kemudian dia mengatakan, bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala bisa mengembalikan kota itu? Bagaimana mungkin Allah subhanahu wa ta'ala mampu mengembalikan kota ini? Tentu kalimat ini bukan karena syak keraguan Uzair. Mustahil, dia seorang nabi meragukan Allah subhanahu wa ta'ala mampu membangkitkan kota yang mati. Tapi ini beliau ingin tafakkur, bagaimana mungkin kota ini bisa bangkit lagi. Dan itu bisa terjadi kepada kita. Seperti antum melihat kota peperangan sampai hancur gitu kan. Mungkin antum berpikir kapan di kota ini kembali seperti semula. Seperti itulah kalimat Uzair. Maka akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala ingin membuktikan bahwa dia ala kulli syai'in qadir, atas segala sesuatu Allah maha mampu. Tidak ada yang mustahil bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah subhanahu wa ta'ala katakan, qala anna yuhyi hadihi Allahu ba'da mautiha. Uzair mengatakan, anna yuhyi hadihi Allah, bagaimana mungkin Allah subhanahu wa ta'ala bisa membangkitkan dari kematiannya, dari kehancurannya?
Maka Allah Subhanahu wa taala kemudian mengirim malaikat maut. Ada sebagian di masyarakat yang mengatakan nama malaikat maut itu dengan sebutan Israel. Ini tidak benar, kawan. Karena hadis Rasul ataupun Al-Quran tidak menyebutkan nama tentang siapa nama malakul maut, malaikat yang mencabut roh atau kematian. Al-Quran hanya mengatakan malakul maut, malaikat kematian. Begitu juga hadis mengatakan malakul maut, tidak dikatakan Israel. Israel ini istilah Bani Israel yang tidak jelas juntrungannya. Maka kita katakan sebagaimana Al-Quran mengatakan qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum. Allah hanya mengatakan apa? Malakul maut di sini. Maka malakul maut datang ketika itu Uzair ikhwatu fiddin sebelum dicabut ruhnya oleh malaikat maut ini, dia membawa bekal dari rumahnya. Dia membakal tin itu buah yang ma'ruf di Arab. Kemudian inab itu anggur yang biasa diperas untuk asir, untuk jus gitu kan. Kemudian membawa beberapa bejana. Maka Uzair pun sebelum dicabut rohnya, dia sempat memakan buah tin dan memeras inab tadi, kemudian meminumnya, kemudian beristirahat dari teriknya matahari sambil termenung. Disitulah malakul maut datang, faqubidha ruhuhu, maka ruhnya siapa? Uzair ini dicabut oleh malaikat maut, ditidurkan oleh malaikat maut. Makanya Allah katakan fa'amatahu Allahu, maka Allah wafatkan dia, Allah tidurkan dia. Berapa lama? Mi'ata amin, 1 abad lamanya. Ada orang yang tidur 1 abad? Antum tidur sehari semalam udah capek, tidur saja bisa capek. Ini tidur 100 tahun. Dan 100 tahun dia tidur ikhwatu fiddin, tidak ada yang berubah jasadnya. Aneh kan? 100 tahun Allah wafatkan, Allah tidurkan, jasadnya tidak berubah sedikit pun. Makanya ketika terjadi banjir besar di Arab Saudi yang kemudian menghantam kuburan 70 syuhada Uhud, karena kita tahu kuburan dari padang pasir tentu berbeda dengan kuburan dari tanah liat, kan? Mudah dihempas air. Apa yang terjadi? Seluruh jasad para sahabat ngapung ke atas. Ya subhanallah ikhwan, tidak ada jasad yang berubah. Bahkan mereka mengenali jasadnya Hamzah yang ketika itu dipedel perutnya oleh siapa? Hindun, dan diambil ususnya, dibuat anting-anting dan kalung karena dendamnya kepada Hamzah. Jadi bekas sayatannya nampak di situ. Akhirnya kemudian jasad syuhada Uhud dipindah ke atas, ke bukit Ainain, yang dahulunya di zaman peperangan Uhud, bukit itu adalah bukit yang diperuntukkan untuk 40 pemanah yang Nabi SAW percayakan kepada mereka. Kemudian pemanah ini turun, kemudian terjadi kekalahan oleh pasukan Quraisy yang dipimpin oleh Khalid ibn Walid sebelum beliau masuk Islam. Tapi ini tidak mustahil bagi Allah, ikhwan. Allah membiarkan jasad itu 100 tahun dan tidak berubah. Luar biasa kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian malaikat setelah 100 tahun summa ba'athah, tiba-tiba rohnya ditiupkan kembali, kemudian dia terbangun sebelum matahari terbenam. Jadi dia seolah-olah tidur zuhur, bangun sore. Dia sangka cuma beberapa jam saja, padahal dia tertidur 100 tahun. Maka malaikat yang menjelma manusia mendatangi siapa? Uzair ini. Kemudian bertanya, kam labista? Sudah berapa lama kau tidur di sini? Maka dia menjawab, labistu yauman au ba'da yaum. Mungkin aku tidur sehari atau mungkin setengah hari. Padahal sudah tidur 100 tahun. Dia katakan apa? Mungkin aku tertidur 1 hari atau setengah hari saja. Keajaiban.
Allah ala kulli syai'in qadir. Kemudian malaikat itu mengatakan, qala bal labithta mi'ata amin. Tidak, kau sudah tertidur 100 tahun wahai Uzair. Uzair bingung, mana mungkin, ya kan? Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala membangunkan dia sebelum matahari terbenam. Ketika dia tidur, Allah cabut ruhnya ketika waktu duhur, kemudian Allah tiupkan ketika sebelum terbenam. Jadi dia sangkanya separuh hari saja dia tidur. Maka malaikat itu mengatakan, fanzur ila ta'amika, lihatlah makananmu wahai Uzair, wa syarabika, dan minumanmu, lihat minumanmu dan makananmu. Lihat buah tin yang kau bawa, lihat inab, anggur yang kau bawa, dan minuman perasan anggur yang kau peras. Lam yatasannah, tidak berubah sedikit pun. Itu yang membuat Uzair apa? Seolah-olah tidak tidur lama. Kalau setelah 100 tahun sudah berubah warna, minimalnya sudah nggak ada makanan itu. Jangankan 100 tahun, antum nyimpen anggur saja 1 hari itu sudah berubah. 2 hari sudah kering, 3 hari sudah dimakan tikus. Ya. Artinya bahwa itulah dunia, ya tagayyar, berubah. Dunia ini akan senantiasa berubah. Makanya ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mensifatkan sorga itu tidak berubah. Allah katakan dalam Al-Quran, mathalul jannati allati wu'idal muttaqun, permisalan sorga yang Allah peruntukkan untuk orang-orang yang bertakwa, fiha, di dalamnya apa? Anharun min ma'in ghairi asin, air yang tidak pernah berubah, tidak pernah berubah bentuknya, tidak pernah berubah rasanya. Di dunia ikhwan, hatta 1 botol ini kalau kita biarkan 1 tahun dia akan berubah. Tidak mungkin tidak berubah di dunia. Apa yang tidak berubah? Akan berubah. Di dunia akan berubah. Makanya di surga tidak berubah. Wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'muh, bahkan ada 1 aliran susu yang tidak pernah berubah rasanya. Di dunia pasti berubah. Sering saya katakan, kalau anda buat susu di pagi hari kemudian diminum minggu depan, itu mencret, berubah rasanya jadi penyakit. Tapi di surga tidak berubah. Tapi di sini Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan itu tidak berubah untuk sebagai apa? Tanda-tanda kebesaran Allah. Allah ala kulli syai'in qadir, Allah atas segala sesuatu maha mampu. Tapi lihat, yang menjadikan ikhwatu fiddin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, bahwa Uzair baru dia paham bahwa dia tertidur 100 tahun, kalimat setelahnya malaikat ini mengatakan, wanzur ila himarika, lihat di mana keledaimu sekarang. Keledaimu sudah tidak ada lagi. Uzair tidak melihat keledainya kemana, padahal keledai itu ditambat di dekat peristirahatan dirinya. Tiba-tiba Allah Subhanahu wa ta'ala meniupkan ruh, meniupkan angin, meniupkan rih, meniupkan angin. Kemudian angin ini mengumpulkan tulang-tulang keledai yang sudah hancur, kemudian merangkai satu-satu tulangnya. Datang tulang kaki, tulang perut, tulang iga, buntutnya, kepalanya, gitu kan, berbentuk tulang dulu, dan tulang itu berbentuk seekor keledai. Makanya Allah mengatakan, wanzur ilal idham, lihatlah kepada tulang-tulang keledai itu. Kaifa nunsizuha, bagaimana kami merangkainya. Tiba-tiba di hadapan Uzair ini, keledai itu terangkai, tulang-tulangnya tiba-tiba berdatangan terangkai sendiri. Kemudian summa naksuha lahma, tiba-tiba dagingnya bermunculan. Kemudian daging itu melekat di tulang-tulang tadi. Kemudian menjadilah seekor keledai Uzair. Dan ketika keledai itu ditiupkan ruh, maka keledai itu langsung menghadap langit, kemudian berteriak dan menyangka seolah-olah kiamat telah datang. Maka dari sini ikhwatu fiddin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, Allah katakan, falamma tabayyana lahu,
ketika sudah jelas bagaimana kuasa Allah, Allah mampu menghidupkan yang mati menjadi hidup. Maksudnya apa? Maksudnya Allah ingin menjelaskan kepada Uzair, jangan lagi keledai yang sudah meninggal, yang sudah tidak ada tulang belulangnya, kemudian Allah satukan kembali tulangnya, kemudian Allah bungkus dengan daging, kemudian Allah tiupkan roh. Jangan lagi keledai, kota yang hancur sekalipun Allah sanggup untuk menghidupkan kembali. Itu maksudnya. Allah mampu menghidupkan kota yang hancur. Kenapa? Qala a'lamu, sekarang baru aku tahu, kata Uzair, annallaha ala kulli syai'in qadir, bahwa Allah atas segala sesuatu maha mampu. Sesuatu yang kita anggap mustahil tapi mungkin bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Akhirnya Uzair pun dia pulang ingin melihat rumahnya. Diambil keledainya, kemudian naik keledai. Kemudian sudah berubah kondisinya, orang-orangnya sudah berubah karena sudah 100 tahun. Kalau antum ditidurkan 100 tahun, kemudian antum dibangunkan, mungkin kawan-kawan antum sudah nggak ada, mungkin sudah beralih generasi, kan gitu. Begitu juga Uzair melihat mana kawan-kawannya sudah tidak ada, generasinya sudah berbeda, kondisinya sudah berbeda, kotanya sudah hidup kembali, penuh dengan pepohonan, rindang, hijau, pertanian dan begitu seterusnya. Tapi Uzair masih mengetahui alamat rumahnya. Berangkatlah dia ke rumah. Kemudian ikhwatul fillah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, sesampainya di rumah Uzair melihat ada nenek-nenek yang sedang menyapu rumahnya. Kemudian Uzair alaihi salatu wassalam bertanya kepada orang tua ini. Nenek tua renta ini mengatakan, yang sudah buta, sedang memegang sapu. Dan Uzair mengatakan, aina baitu Uzair, di mana rumahnya Uzair? Kemudian wanita tua ini mengatakan, walima tas'al ya rajul, kenapa kau bertanya tentang rumahnya Uzair? Bukankah Uzair sudah tidak ada lagi? Uzair ikhtafa mundu mi'ati sana wala yadri ahadun aina dhahab. Uzair sudah tidak ada, dia sudah hilang 100 tahun, entah kemana dia perginya. Orang-orang menyangka dia sudah mati. Kenapa kau tanya tentang rumahnya Uzair? Inilah rumahnya Uzair. Maka Uzair mengatakan, ana Uzairun, sayalah Uzair. Maka wanita itu heran, ikhwan. Gak mungkin ini Uzair, Uzair sudah gak ada. Uzair sudah hilang 100 tahun, kamu ngaku-ngaku Uzair ya? Akhirnya ikhwatul fillah yang dimuliakan Allah azza wa jalla, ana Uzair, saya Uzair. Maka wanita itu mengatakan, tidak, Uzair adalah rajulun salih, laki-laki yang sangat saleh, yang kami kenal kesalehannya. Rupanya nenek ini adalah jariyahnya, pembantunya, budaknya. Jadi ketika Uzair keluar dari rumahnya, usianya ketika itu 40 tahun, sementara jariyahnya, pembantunya itu 20 tahun, sehingga jariyahnya usianya sudah 120 tahun dan Uzair usianya sudah 140 tahun. Sudah tua. Allah berikan usia yang panjang kepada budaknya. Akhirnya ikhwatul fillah yang dimuliakan Allah azza wa jalla, dia mengatakan, setahu saya Uzair itu orang saleh, dia adalah nabi, dia sanggup menyembuhkan penyakit buta. Kalau engkau Uzair, berdoalah kepada Allah azza wa jalla, sembuhkan kedua mataku. Maka Uzair pun berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Akhirnya Allah menyembuhkan kedua mata nenek itu. Ketika sembuh dan melihat Uzair, baru dia terperanjat, anta Uzair, kamu Uzair? Karena Uzair lebih muda daripada nenek tadi. Kan belum berubah Uzair itu, cuman usianya saya sudah panjang. Kamu Uzair? Loh, kamu pembantu saya. Ya. Kuasa Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Akhirnya wanita tua ini pun mengajak Uzair kepada kaumnya dan mengatakan, Uzair telah datang, yang dulu hilang Uzair sudah ada. Sampai putranya Uzair waktu itu sudah tua juga, justru anaknya lebih tua dari bapaknya, karena bapaknya tidak berubah gitu kan. Ya. Kalau kamu adalah Uzair bapakku memiliki tanda di katifnya di sini.
Akhirnya diberitahu, subhanallah, betul dia adalah Uzair. Mendengar Uzair hidup lagi, ikhwatu fillah, maka orang-orang Yahudi Bani Israel mereka berdatangan kepada Uzair. Karena ketika itu ikhwatu fillah yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, yang paham tentang atau yang menyembunyikan, yang menyimpan kitab Taurat peninggalan Nabi Musa alaihi salatu wassalam adalah Uzair. Jadi ketika itu hancur lebur kota itu, maka kitab Taurat itu hilang entah kemana. Sehingga akhirnya orang-orang Yahudi Bani Israel ini meminta kepada Uzair agar mengajarkan kepada mereka kitab Taurat. Akhirnya Uzair pun mencari kitab Taurat yang pernah disimpannya, tapi Allah takdirkan hilang kitab itu. Ada yang mengatakan sudah rusak. Akhirnya mereka meminta agar Uzair membacakan kepada mereka Taurat dari hafalannya. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala menakdirkan Uzair ini diberikan hafalan yang luar biasa. Dia mampu menghatamkan dan menghafalkan kitab Taurat dari awal sampai akhir. Dia membacakan kitab Taurat, padahal kitab itu sudah tidak ada lagi. Dari sinilah orang-orang Yahudi tersesat. Kenapa? Mereka menganggap Uzair itu ibnullah, anak Allah. Wa qalatil yahudu Uzair ibnullah, wa qalatin nasara al-masih ibnullah, dzalika qauluhum bi afwahihim. Ketika orang-orang Yahudi mengatakan Uzair anak Allah, ketika mengatakan Nasrani Isa anak Allah, kenapa? Karena mereka menganggap bahwa Uzair berbeda dengan Musa. Nabi Musa sendiri ikhwatu fillah yang Taurat turun kepadanya, beliau kalau menyampaikan Taurat masih membawa catatannya. Tapi Uzair tidak membawa catatan sedikit pun. Betul-betul dia menyampaikan Taurat itu dari hafalannya, seolah-olah orang Yahudi menyangka bahwa Uzair itu anak Allah. Karena apa? Mampu berbicara dengan kitab Taurat. Tersesatlah orang-orang Yahudi di sini dan mengatakan Uzair anak Allah, na'udzubillah. Sebagaimana tersesat orang-orang Nasrani mengatakan Isa ibnullah, anak Allah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka akhirnya Uzair pun berdakwah kepada Bani Israel, kemudian mengembalikan Bani Israel kepada ajaran Musa alaihi salatu wassalam. Kemudian ikhwan fillah yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kalau kita melihat kisah ini dan kisah setelahnya, antum perhatikan Al-Quran. Al-Baqarah ayat 159, kemudian disusul dengan Al-Baqarah 260, jadi 259, setelah itu 260, sama berbicara tentang kuasa Allah, bagaimana Allah menghidupkan sesuatu dari kematian. Cuman berbeda ceritanya. Kalau 259 itu bercerita tentang Uzair, tapi kalau 260 berbicara tentang Ibrahim. Ketika Ibrahim alaihi salatu wasallam mengatakan, wa idh qala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Ketika Ibrahim berkata, ya Rabb, perlihatkan kepada aku bagaimana engkau menghidupkan kematian. Qala, maka Ibrahim mengatakan, awalam tu'min, kamu kurang beriman kepadaku wahai Ibrahim? Qala bala, tidak, walakin liyatma'inna qalbi, supaya aku lebih tenang. Maka Allah Subhanahu wa taala katakan kepada Ibrahim, fakhud arba'atan minat tayr, ambil 4 burung, fasuruhunna ilaika, kemudian potong-potong burung itu, summa ja'al ala kulli jabal minhunna juz'ah, kemudian letakkan bagian-bagiannya di setiap gunung. Kamu letakkan kepalanya di sana, kakinya di sana, ekornya di sana, terserah. Ya. Kemudian sammad'uhunna, kemudian panggillah mereka, ya'tinaka sa'ya, maka mereka akan mendatangi kamu dengan bersegera. Allah mengembalikan burung-burung yang sudah dipotong-potong Ibrahim itu menjadi kembali, kemudian ditiupkan roh, kemudian datang kepada Ibrahim alaihi salatu wassalam, wa'lam annallaha azizun hakim, ketahuilah Allah maha perkasa
dan Allah Maha bijaksana. Ikhwan, dua kisah ini yang beruntun, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menghidupkan sesuatu dari kematiannya. Kenapa ayat ini Allah letakkan secara beruntun? Karena ayat 258 itu bercerita tentang Namrud. Ya. Namrud mengaku Tuhan, mampu menghidupkan orang mati, mampu mematikan orang hidup, tapi dengan cara dia. Kata Namrud, datangkan dua tawanan. Kata Namrud, yang satu ini memang diponis mati, segerakan dia, bunuh dia atas perintah saya. Maka dibunuhlah satunya. Lihat, saya bisa mematikan orang ini. Yang satu ini diponis bebas, kamu nggak saya bunuh, kau pulang saja, saya bisa menghidupkan dia. Itulah cara Namrud mengaku bahwa dia Tuhan, bisa menghidupkan manusia dan mewafatkan manusia. Tapi ikhwatu fiddin, Allah Rabbul Alamin, Rabbuna wa Rabbukum, Rabb kita dan Rabb kalian semuanya. Bukan begitu caranya. Namrud tidak bisa seperti yang Allah lakukan, membunuh dulu kemudian menghidupkan kembali. Bahkan jasad yang sudah terpotong-potong mampu Allah Subhanahu wa taala hidupkan. Ini semua tanda kebesaran Allah, semua tanda kekuasaan Allah, agar kita semakin beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kisah yang singkat ini bermanfaat. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.